Sebagai negara agraris, profesi petani merupakan salah satu profesi yang bisa dikatakan sebagai profesi jati diri bangsa Indonesia. Namun, banyaknya sumber daya alam tidak seimbang dengan kesejahteraan pangan bagi rakyatnya, pun tidak sebanding dengan kesejahteraan para petaninya. Saya Salwa Aulia Mulkansyah, melalui podcast episode 5 ini, mari kita membahas bagaimana krisis pangan di negeri ini dan juga bagaimana kesejahteraan para petaninya lebih jauh. Kenyataan bahwa masih banyak kebutuhan, rakyat Indonesia yang dipenuhinya dengan cara impor gitu ya, itu tidak bisa dipungkiri. Karena meskipun negara kita ini adalah negara agraris dan juga negara maritim, tetapi memang, di lapangan kenyataannya seperti itu. Beras pun kita masih banyak mengimpor untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. Selain itu, perhatian pemerintah pun terhadap para petani yang merupakan bisa dikatakan sebagai pahlawan pangannya Indonesia tidak sebanding gitu dengan perjuangan yang mereka lakukan. Para pemerintah lebih terfokus pada perhatian pada buruh secara umum, ekonomi secara umum, tetapi ketika ditanya terkait regulasi ataupun kebijakan tentang kesejahteraan petani, maka kita bisa sangat sedikit sekali menemukan undang-undang yang menjamin kesejahteraan tersebut. Nah, untuk membahas hal itu lebih jauh, sekarang saya sudah bersama dengan apa ya, bisa dikatakan akang saya gitu ya, senior saya di Fakultas Pertanian, yaitu Kang Ilman. Gimana Kang kabarnya? Oh baik, alhamdulillah sehat ya, di masa pandemi ini alhamdulillah kegiatan makin nyase. Iya, apalagi udah jadi mahasiswa tingkat akhir ya Kang, Ah, iya, jadi udah nggak ada apa ya, kelas mungkin gitu ya. betul. Nah, kesibukannya apa sih Kang? Mungkin bisa dikasih tahu ke kita gitu, lagi apa yang digarap gitu? Untuk kesibukan, ya pertama pasti ngegarap inilah ya, apa, tugas akhir Iya, TA atau di kita mah lebih dikenal dengan skripsi gitu iya kan. iya. Memang selain selain skripsi paling saya lebih banyak silaturahmi ke petani, petani Iya. labu madu atau butternut squash ataupun apa ya, ke calon petani Oh, iya iya. butternut squash. Jadi kalau biasa kan kalau ada yang mau nanam pasti tanya-tanya dulu marketnya gimana nih, Iya. perawatannya gimana nih, apakah selama pandemi juga market tidak terganggu atau gitulah. Jadi ya paling wilayahnya Garut, Tasik, Ciamis lah gitu ya. Iya. Insya Allah kalau sama petani butternut squash saya pada kenal gitu lah Oh, insya iya. Allah. Nah itu paling Produk sih kesibukan saya mah di iya. dua hal itu. Produknya tuh yang kemarin sempat diikut promosikan ya waktu Betul. gerakan promosi hasil Iya, tani ya? nah itu mah produknya si Bang Ruli. Beliau tertarik dengan butternut squash karena memang selain bentuknya yang unik, dari segi harga itu buat level petani itu stabil gitu kan. Oh, iya Beda iya. dengan sekarang cabe. Iya, Cabe kan bawang-bawangan juga kemarin, gitu tapi ya? sekarang udah naik lagi sih. Mhm. Cuman kemarin itu sempat tersusuh-susuhnya ya. Pokoknya cabe itu, tapi tomat memang agak tinggi. Nah, cuman kan kalau di butternut squash, insya Allah harganya itu relatif stabil gitu Oh, kan. iya. Nah mungkin, sekedar info juga bagi para pendengar, tadi ya dari yang apa dikatakan oleh Kang Ilman gitu ya kesibukannya, memang beliau ini sekarang disibukkan dengan turun langsung gitu ya ke Oh iya, petani-petani gitu ya, bisa dikatakan seperti itu ya Kang. iya iya Jadi iya. makanya, Mhm. Kang Ilman ini dirasa cocok gitu untuk membahas terkait krisis pangan dan juga bagaimana sih kesejahteraan petani di Indonesia gitu ya, di lapangannya itu bagaimana. Eee, Flashback dulu ya Kang, Akang dulu juga aktif kan ya di BEM dan juga Oh iya. himpunan ya Kang? Ah itu mah, abi mah eta mah sauru Sundana mah naon nya, nyinyiringan we gitu. Oh, iya iya. Enggak sih memang, iya sih paling di himpunan, di BEM sama di Genbi. Nah, Oh, kebetulan iya. sih di Genbi alhamdulillah juga banyak juga turun ke lapangan, maksudnya kan lebih ke apa ya, memang slogannya dedikasi untuk negeri, tapi Oh, iya. kegiatannya memang lebih banyak turun ke petani. Kan dulu sempat pikir kok BI banyaknya kegiatan petani, Mhm. ternyata alasan yang paling kuat adalah yang paling banyak menyebabkan inflasi di Periangan Timur adalah komoditas pertanian. Oh, gitu. Jadi mun ceuk Sundana mah
Priangan Timur teh gedena teh ku tatanen gitu. Oh, iya Jadi iya. lebih besar ekonominya itu oleh Dari pertanian. pertanian. Makanya BI banyak mengintervensi kayak petani padi, beras organik yang di Kiara Jangkung Sukahening. Iya. Kemudian yang kemarin viral itu sempat masuk TV nasional itu klaster kopi Oh, Cigalontang. iya iya. Kopi Cigalontang kan udah memang diakui ya secara nasional juga dengan kopi arabikanya. Kemudian ada klaster cabe Taraju. Iya. Taraju ada, intinya alhamdulillah sih kalau maksudnya turun mah banyak juga di Genbi juga turun Iya. langsung gitu ke petaninya. Ngedengar penjelasan Akang tadi ngerasa malu saya, Kang, karena Mau gimana? sebagai anak pertanian saya kurang ngerti gitu, Oh, tentang komoditas-komoditas seperti itu. Jadi makanya, mendatangkan Kang Hilman ini untuk membantulah sedikitnya me-breakdown gitu materi tentang pertanian ini, karena saya sendiri sebagai anak pertanian kurang menguasai gitu ilmu tentang pertaniannya belum sendiri. belum Iya, belum. belum. Nah, langsung saja mungkin ya, Kang, Gimana tuh? berbicara pangan di Indonesia gitu, Ya kan ya. kita belum belum sama sekali mencapai ketahanan pangan ya, Kang. Nah, Mhm. pandangan Akang sendiri gimana gitu terkait fenomena bahwa sebagai negara agraris kita tuh belum bisa gitu, ketahanan pangan gitu, mencapai ketahanan pangan? Oke. Sebenarnya kalau ngobrolin pangan ya itu sama dengan ngobrolin kehidupan itu sendiri gitu. Maksudnya kalau ngomongin pangan, apalagi bahasanya kedaulatan pangan, yaitu semua ranah masuk gitu, mau itu politik, ekonomi, sosial, semua ranah masuk gitu. Iya, Nah, tapi sebelum itu memang kalau bicara ketahanan pangan yang penting tahan. Maksudnya kalau hanya ketahanan pangan, baik itu impor ataupun gimana caranya yang penting kita tercukupi itu udah ketahanan pangan. oh Cuman kalau iya, berbicara kedaulatan pangan itu lebih jauh bahkan kalau bicara kedaulatan pangan maka harus berbicara dengan kesejahteraan petaninya juga. mhm, Pokoknya kalau namanya berdaulat lah pokoknya segala sesuatunya udah kita apa ya atur sendiri, segala mhm, sesuatunya udah kita plan, udah kita eh pokoknya mah jangka menengah jangka panjangnya itu untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri Indonesia itu memang harus eh, udah bagus gitu, udah termanajerial lah gitu. Nah, sebenarnya memang bisa dikatakan negara agraris meskipun kita lebih besar di negara maritim ya. iya, Maksudnya kan 2/3 lahan kita sebenarnya laut, lautan, iya, lautan. Tapi memang di samping itu karena dulu juga sempat ada apa nyanyian bahwa tongkat batu batunan dan kayu kayu jadi menjadi tanaman tanaman, ya. saking memang tanahnya itu yang memang subur gitu kan didukung oleh banyaknya apa tanah aluvial apa yang tanah eh, bekas mineral-mineral letusan gunung berapi kan. Jadi memang anugerah yang Tuhan berikan luar biasa dari tanah kita meskipun kalau ke sekarang sih terjadi degradasi ya. Iya, Degradasi lahan karena memang banyaknya asupan nutrisi kimia, kimia, iya, pupuk-pupuk kimia yang memang tidak sesuai dengan apa ya, dikatakan SOP mah SOP lah gitu iya, kan. Seperti itu. Nah, kemudian bicara pangan, sebenarnya memang suka dikerucutkan terhadap beras ya, suka iya, dikerucutkan terhadap beras, tapi meskipun sebenarnya kan pangan itu luas. Kalau bicara pangan di kampus juga kan pengertian pertanian itu kan termasuk perikanan, iya, peternakan kehutanan, juga, eh, peternakan juga peternakan dimasuk, juga kan itu juga pangan kan, iya, maksudnya itu pangan dan di pertanian pun kan ada tanaman pangan, tanaman hortikultur. iya, Nah, artinya sebenarnya lebih luas lagi berbicara pangan ya gimana ya, sekompleks itu gitu. iya, Karena banyaknya komponen di dalamnya gitu ya? betul seperti itu. Kemudian kalau mengacu ke BPS ya berarti ya, ke BPS memang hampir tiap tahun kebutuhan kita itu di beras misalnya nembus ke 31 juta ton. Oh iya, Eh, kebutuhan kita berada di level 29 juta ton. Nah, yang jadi titik perhatian adalah makin tahun makin menurun. Jadi yang 31 juta ton itu di tahun 2019. iya, Tapi di tahun 2018 itu
lebih dari itu, Oh, 32 berapa gitu kan. Nah, yang mengkhawatirkan adalah di tahun sekarang, di 2020. Di 2020 itu dari Januari sampai Juni itu kemarin kalau nggak salah memang, eee, kita kan panen raya ya, iya, meskipun memang adanya corona tapi kan namanya nggak ada sih, nggak ada nggak ada corona buat petani ya, buat Kang? nggak ada corona buat petani, betul Iya, itu, bener. Eee, Kalau Kementerian Pertanian sih ngeklaim bahwasanya stok beras aman, aman sampai bulan Desember nanti. iya, Eee, tapi sebenarnya ketika dilihat dari hasil produksi sampai bulan Juni ini saja, kan ada 15 juta ton ya, 15 juta ton, dan seperti biasa bahwa kalau kebutuhan otomatis nggak terganggu kan ya, maksudnya iya, manusia mah tetap iya, beras tetap mah tetap makan, we gitu mau kan, corona atau mau enggak corona gitu atau ya. enggak juga kan. Nah, sedangkan jadi tren panen raya itu biasanya di awal tahun, maksudnya di musim tanam pertama. Iya, Kan pemerintah mengalokasikan 2 musim tanam. iya, Jadi biasanya di musim tanam kedua itu produksinya menurun. iya, Nah, yang menjadi kekhawatiran kan setelah memang sampai Juni itu ada 15 juta ton. Nah, khawatirnya memang di nanti sampai bulan Desember di panen masa tanam kedua itu nggak tercukupi kebutuhan masyarakatnya, konsumsinya, iya. karena ya bisa dibilang bahwasanya tiap bulan rakyat Indonesia butuh 2,5 sampai 3 juta ton ya per Per bulan itu. bulannya. Dan itu merupakan konsumsi tertinggi ya di dunia untuk beras. Di Oh mana iya, negara-negara lain itu paling 40 kilo per orang ya per tahun maksudnya. Tapi kalau kita nyampe ke 60 kilo gitu per orang per tahunnya karena tuh jadi makanan pokok gitu. makanan pokok, dan memang itu tidak lepas dari politik zaman Soeharto ya maksudnya, Iya. dan itu disponsori langsung oleh apa Rockefeller Foundation bekerja sama dengan USDA ya, United States Department Agriculture ya. Oh, Jadi iya Menteri iya. Pertaniannya Amerika Iya lah gitu iya kan. iya. Jadi ke negara-negara berkembang, oh, pokoknya dipasok padi dan pupuk kimianya sehingga Indonesia termasuk, dan Indonesia semuanya ya jadi Makannya beras gitu ya. beras, Iya. dan itu sebenarnya bencana awal Iya. kita apa ya eh, ke- terhadap ketahanan pangan itu Oh, sendiri, iya iya. karena memang masyarakat kita udah punya loh gitu, maksudnya masing-masing daerah udah punya Iya. dengan diversifikasi Iya, makanannya diversifikasi pangan. masing-masing, Mhm. dengan singkong, ubi, Ada sagu juga. sagu. Iya. Nah itu Papua kalau bicara sagu, wah itu mah kompleks, bukan hanya pangan, itu mah masuk ke budaya juga masuk Iya gitu sagu. iya. Pokoknya mah eksistensi sagu itu benar-benar luar biasa di daerah timur sana. Iya. Tapi dengan apa ya? Adanya kebijakan tadi Uh-uh. gitu ya. Dan apalagi kemarin diperparah oleh Jokowi tahun berapa ya? 2012 kalau nggak salah, kebijakan yang membuka lahan sawah di Papua Iya. Itu yang juga lucu ya, Kang. maksudnya aduh ya Allah Untuk gua apa gitu ya di Papua menanam padi gitu. 1,2 juta hektar Masya Allah. itu teh, dan lebih ke vendor sih, maksudnya melibatkan swasta, Iya. tapi yang terrealisasi cuma 350.000 hektar. Hmm. Jauh kan Iya, maksudnya, jauh jauh dan jauh. apa ya, itu tuh kayak mengulang kesalahan zaman Soeharto. Nah, zaman Soeharto juga ini nyambung ke ini apa yang sekarang kan mau dibikin food estate. Iya. Nah, zaman Soeharto juga telah apa ya di programnya itu PLG, pengembangan lahan gambut, itu mau buka 1 juta hektar, Iya. 1 juta hektar untuk tanaman padinya, untuk tanaman beras, dan itu gagal total. Bisa dilihat teman-teman apa ya di Watchdog Iya apa, iya iya. pokoknya mah bagaimana lahannya itu sekarang, Iya. dan food estate itu tempatnya di situ nanti tuh. Yang Oh, sempat gagal yang oleh gagal itu. Soeharto food estate itu, maksudnya gimana ya, maksudnya kok nggak belajar gitu, Iya, nggak belajar, jatuh di lubang yang sama ya, Kang. maksudnya di kubangan yang sama juga. Dan itu kan ya memang ngerti sih, pemerintah juga memang serius untuk menangani soal kedaulatan pangan ini Iya, terutama di beras, karena kemarin kan FAO ya, Food iya, Agriculture Organization, iya, itu yang di bawah PBB itu kan mewanti-wanti bahwasannya dunia sekarang diambang krisis pangan, iya, diambang apa ya global food crisis apa gitu laporannya, memang
tahun ini tuh tahun terparah semenjak organisasi itu didirikan. Mhm. Bahwasannya yang mengalami krisis pangan itu, yang kelaparan itu dari 120 berapa juta gitu ya. Sekarang naik lagi 100 Oh, pokoknya mah saya takut saya lagi tuh spesifik datanya. iya Cuman memang tahun ini tuh tahun terparah karena memang apa ya, climate change iya ditambah pandemi corona ini. iya iya Tapi anehnya itu seberapa pun mengkhawatirkan ya berdasarkan data ataupun ya data dari BPS ataupun iya data dari organisasi pangan dunia, ya masyarakat nggak aware kenapa? Karena kita ya makan-makan aja kan, bener iya. nggak? Maksudnya Kita cuman tahu-tahu tinggal beli, terpenuhi, udah nah beres itu gitu. kan, ketika memang wah ini dikhawatirkan apalagi dengan kondisi bahwasanya beras itu terus menurun dari Mhm, tahun ke tahun itu terus menurun, lahan juga terus berkurang. Ya memang kalau dulu-dulu sih memang bisa tertutupi dengan impor dari Thailand ataupun iya dari Vietnam. Tapi sekarang kan Thailand, Vietnam udah menutup iya menutup keran untuk ekspor ke negara lain karena iya, mereka memprioritaskan negaranya negaranya sendiri. sendiri. Ya itu mah jelas ya pasti kan Iya, negara sorangan heula lah mun cek urang mhm, mah. Nah, makanya kalau bicara kekhawatiran ya gimana ya maksudnya itu untuk skala padi saja yang memang harusnya bisa kita usahakan. Harusnya iya. bisa kita usahakan untuk nanam sebanyak mungkin gitu kan. Nah, kalau seharusnya kita juga belajar ke ini apa, Kasepuhan Cipta Gelar. Apa itu, Kasepuhan Kak? Cipta Gelar. Jadi memang itu kampung adat gitu. Dan mereka mengalokasikan luas lahan mereka itu sebesar 10% untuk menanam padi. Mmm. Akhirnya mereka punya stok beras untuk 3 tahun. Oh, iya iya iya. Heeh, Yang, kemarin sempat ramai dijadikan perbandingan ya, ketika heeh. suku adat bisa, mencapai kedaulatan pangan, tapi kita skala Indonesia enggak Nah, gitu ya. itu Iya iya betul, iya. betul sekali. Itu bisa 3 tahun. Lah, kok kita dengan lahan sebegitu banyak, kok gak bisa gitu ya Iya kan. Bahkan kemarin juga kan defisit di 7 provinsi ya, iya yang Jokowi agak marah-marah gitu iya, kan. Jokowi. yang ada drama dulu gitu. Maksudnya kayak gitu. Nah, ternyata memang mereka 10% untuk luas lahan. Nah, ternyata kalau dibandingkan dengan Indonesia yang lahan daratannya itu 180 juta ya, tapi ternyata untuk sawah itu cuma 7,4 juta. Jadi cuma mencapai di angka 5%. Oh, iya. Di 5%. Jadi wajar kalau tidak mencapai ketahanan pangan pun tidak gitu Heeh. ya, harus Wajar, mengimpor gitu ya, sangat iya. wajar. Terus kalau misalnya ya, misal yang food estate itu berhasil, Mhm, misal ini, mereka kan targetnya cuma 900.000 hektar, iya, otomatis 7,4 ditambah 9 0,9 gitu kan, berarti anggap aja cuma 7,5 gitu heeh, ya, anggap anggap. aja di angka 7,5, ya kan masih jauh. Iya iya. Kalau kita bandingkan dengan itu mah masih dengan Kasepuhan Cipta Gelar masih jauh. Jadi untuk apa ya, berbicara kedaulatan pangan, waduh, saya rasa sih memang masih jauh, Masih berat gitu ya. masih berat gitu ya. Tapi kalau misalnya ketahanan pangan memang masih bisa diusahakan karena ketahanan pangan itu undang-undangnya undang-undang berapa gitu tahun 2000 berapa gitu Ya pokoknya. mungkin nanti bisa dicari lah Bisa oleh dicek para lagi, pendengar. cuman itu yang membahas pangan pokoknya. Iya, Jadi beda antara ketahanan pangan, kemandirian kedaulatan pangan, iya kedaulatan pangan, tapi ya minimal tahan dulu aja lah gitu iya maksudnya. Minimal rakyat tidak kelaparan iya. gitu. Berarti, bisa disimpulkan kalau untuk ketahanan pangan Indonesia dari tahun ke tahun sudah bisa mencapai ketahanan pangan gitu ya. Kalau Cuman ketahanan pangan untuk pangan. kedaulatan dan kemandirian belum gitu ya. Jauh itu masih Iya jauh. Di yang tadi titik tekannya bahwasanya tiap tahun berkurang, lahan iya, berkurang, kemudian produktivitas padi berkurang. Itu kalau cuma bicara beras, beras saja gitu. belum bicara bawang putih, kedelai yang jagung itu impor dari Cina, Iya bawang putih ya iya. Cina, terus India jagung, kita impor dari India jagung. Kemudian yang paling miris juga negara tempe kita kan, tapi kedelainya itu dari Amerika, ya kan. Ah, Padahal dulu Indonesia dijajah karena ada rempah-rempah ya kan, nah tapi itu. sekarang rempah-rempah aja ngeimpor gitu ya, lucu. Nah, kalau berdasarkan data itu sih bicara kedaulatan pangan masih jauh dan memang kalau krisis pangan juga harusnya memang jadi titik perhatian yang sangat luar biasa bagi pemerintah, ya dengan kebijakan-kebijakannya sih maksudnya. Mhm, Karena memang kalau skala makro kan kita
ke siapa lagi kalau bukan ke Iya pemerintah gitu iya, kan, karena seperti itu. mereka yang memegang wewenang gitu ya, Heeh, Kang. betul. Tapi tadi menarik berbicara, soal kita itu tidak, aware gitu terhadap krisis Mhm, pangan tadi kan karena ya buktinya kita masih makan gitu ya, heeh, beli ya udah terpenuhi gitu. Itu menarik karena memang di podcast sebelumnya juga dibahas bahwa, ego manusia itu besar Kang, jadi kayak sense of I-nya itu sangat besar, mhm, menganggap bahwa apa-apa yang ada di luar dirinya itu bukan bagian dari dirinya. heeh heeh, Alam, iya lingkungan, iya iya, hewan, spesies lain itu, ya mhm, udah itu di luar dirinya gitu. Sehingga ketika manusia mengambil sebuah keputusan itu yang menjadi pertimbangan bukan secara keseluruhan, tapi apakah itu bisa membuat kita bertahan hidup atau heeh, tidak gitu loh. Jadi ketika kita, apa ya, iya iya iya, nge-up isu tentang heeh, ketahanan pangan pangan, atau krisis pangan heeh, gitu, mereka tidak peduli karena buktinya mereka masih bisa masih bisa bertahan hidup. Nah betul. gitu lucunya, Nah itu, betul padahal betul. yang kita isukan pun itu untuk keberlangsungan hidup Iya, keseluruhan gitu ya. betul. Nah Karena memang betul sampai saat ini belum terasa dampaknya karena kemarin itu kan kita bisa impor. Ya nggak iya tahu sekarang gitu kan. iya Ya semoga sih nggak terjadi, semoga memang ada dosen IPB siapa ya. Pokoknya kalau untuk memang di Desember sih katanya memang meskipun nggak surplus pun stok beras kebutuhan masyarakat masih terpenuhi katanya seperti itu. Tapi nggak tahu untuk bawang putih, bawang bang apa, jagung dan komoditas lainnya sih nggak tahu, kalau misalnya kita masih tetap impor dari negara lain gitu. Pokoknya kalau bicara ini sih, apa ya, otak saya tuh kayak jenuh dan memang hati saya tuh menangis gitu, menangisnya gimana ya, maksudnya apa sih yang salah gitu, heeh kok heeh, kayak nggak bisa gitu, kok iya kayak apa sih pemerintah tuh kurang apa sih? iya Apalagi kalau melihat berita ini ya, apa, konsorsium itu yang pembaruan agraria. iya. Selama wabah ternyata terjadi 5 konflik agraria dan 2 orang tewas. Itu Oh untuk iya 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 iya. mempertahankan Lahan, lahan. iya iya Lahan iya. itu untuk Pertanian juga, iya pertanian. pangan. Tapi karena mereka mengklaim punya hak guna usaha lah apalah. Maksudnya yang kalah pasti petani Iya, lagi gitu nah kan. itu ya, Katanya ingin daulat gitu ya, tapi iya ini udah kontrak banget gitu iya. gitu. Nah berarti, nyambung nih ya Kang pembahasannya, bahwa memang di lapangan gitu ya kenyataannya perhatian pemerintah terhadap petani dan juga buruh tani itu memang tidak ada lah, bisa dikatakan tidak ada. Bahkan selama saya di Kastrat kajian pun, sejauh ini undang-undang yang ada tentang pertanian itu hanya berbasis di lahan gitu ya, di Mmm, bibit gitu ya, di benihnya gitu. mhm mhm Tidak mhm. ada, belum mungkin ya, belum menemukan sama sekali ya undang-undang yang menjamin, kesejahteraan petaninya itu sendiri. Mmm, Jadi, ya memang gimana bisa, pangan ini berdaulat iya, ketika petani sebagai profesi yang ngegarapnya juga nggak dijamin gitu ya Kang, lucu gitu. betul Nah betul betul. mungkin Akang bisa, apa ya, menceritakan keresahan Akang melihat petani secara langsung di lapangan kayak gimana sih Kang sebenarnya kesejahteraannya? Kalau bicara sejahtera, memang pengertian sejahtera itu apa ya, banyak banyak indikator ya. Iya Maksudnya cuman yang paling diutamakan itu lebih ke pendapatannya gimana sih, iya maksudnya iya, pendapatannya gimana. bisa dilihat dari sana ya Kang? Heeh, bisa dilihat dari pendapatannya. Memang indikator lainnya kan kayak tingkat pendidikan, kayak tingkat kesehatan dan lain-lainnya. Cuman yang paling pertama itu pendapatannya gimana. Nah, berdasarkan sensus ya, apa, BPS yang 2018 itu, yang pertanian itu, bahwasannya kepemilikan lahan pertanian mayoritas itu merupakan petani gurem yang memang kepemilikan lahannya itu di bawah 0,5 hektar. Iya Dan dengan 0,5 hektar, misalnya kita contohnya ini di padi ya, di padi. Kalau misalnya Jawa Barat kan rata-rata penghasilan padinya itu 5,6 ton per hektar. Jadi kalau misalnya setengah hektar, ini pun kalau setengah hektar, di lapangan itu masyarakat itu cuma petani itu paling cuma 30 bata, 40, iya 50 bata. Ini hitung-hitungannya 0,5 hektar dulu ya, berarti 5.000 meter persegi. Nah, misalnya satu kali panen petani itu berarti 5,6, setengahnya itu paling 2,8 ya, 2,8 ton per hektar. Nah, 2,8 ton per hektar, 2,8 terus dengan harga beli oleh pemerintah itu kalau di apa, GKG kalau nggak salah
4.600. Kemudian pokoknya dihitung-hitung, setelah saya coba ngitung ya, pokoknya jatuh di satu kali musim tanam itu kalau misalnya lahannya 1/2 hektar, pendapatannya itu jatuhnya di 10 sampai 15 juta satu Mhm. kali musim tanam. Itu pendapatan ya, Iya. pendapatan. Belum dipotong oleh biaya Modal, produksi, iya heeh, betul. modal lah intinya, modal Mhm. yang hampir 5 juta. Berarti kan satu kali 1 tahun itu 2 kali musim tanam. 2 kali musim tanam, kemudian misalnya satu kali musim tanam itu mereka kalau misalnya 15 juta berarti dikurangi 5 juta 10 juta. Iya, Nah, kemudian dalam 1 tahun itu berarti dikali 2 10 juta kali berarti 20 dua juta puluh ya, juta. 20 juta. Nah, 1 tahun mereka pendapatannya itu 20 juta. Iya, Dibagi 12 aja gitu kan. 1, sekian. Pokoknya. Berarti kan pendapatannya segitu. Iya, Segitu. Itu teh untuk keluarga. Itu teh iya, untuk keluarga iya, kan. Kalau misalnya lulusan SMK, UMR misalnya Kota Tasik, Kabupaten Tasik 1,8 untuk sendiri mah cukup lah ya. iya Maksudnya untuk sendiri. ini kan keluarga. Iya, Keluarga itu kan anak itu nanti butuh sekolah. sekolah, iya. Belum kebutuhan-kebutuhan lain Nah, ya, Kang. itu. Dan itu tuh berapa ya? Pokoknya mas setengahnya. Setengahnya dari 32 juta petani, jumlah petani di Indonesia hampir 16 juta itu kepemilikan lahannya seperti itu. Oh iya. Di bawah 0,5 hektar. Itu Jad tuh kalau benar-benar 0,5 ya, tapi iya, mayoritas ya saya aja di Kabupaten Tasikmalaya nggak sampai segitu sih, mhm kebanyakannya di mhm. bawah 0,5 hektar. Kalaupun segitu juga biasanya ini ya, apa, menclok-menclok gitu, apa ya, Heeh, terpisah-pisah gitu ya, ya Kang? terpisah-pisah betul. Dan itu justru justru ya kalau di lapangan itu makin sedikit lahan itu memang hitungannya pengeluarannya makin banyak Iya maksudnya. iya. Beda dengan petani yang memang punya lahannya minimal 1 hektar lah. Minimal di 1 hektar aja. Kalau saya pun kalau hitung-hitungan di Baternat ya, kalau hitung-hitungan di Baternat memang Iya. kalau pengen untung minimal 1 hektar gitu. Minimal 1 hektar karena kalau di Baternat sih karena harga stabil dalam 1 hektar Rp100 mah dapat Mhm. keuntungan gitu kan. Berarti memang nggak beda jauh sama padi pasti kalau di hitungannya 1 hektar pasti lebih, apalagi kalau misalnya harga beli pemerintah di GKG ataupun di GKP-nya bisa ditinggikan oleh si bulognya itu gitu kan. Jadi sejahtera nggak ukuran segitu gitu, itu kan segitu. Kayaknya pas-pasan banget gitu, bahkan bisa dikatakan kurang lah ya, Iya, untuk nah itu. untuk mencapai kebutuhannya gitu ya, untuk Betul memenuhi kebutuhannya sekali. kurang. Nah, tapi Kang, kalau Mhm. misalkan kita, ngelihat gitu ya, perlakuan pemerintah tersendiri terhadap petani menurut Akang kayak gimana? Nah, kalau sebenarnya ya kalau perlakuan pemerintah meskipun memang tadi tidak ditemukan ya undang-undang yang mengatur khusus kesejahteraan, tapi kan Kementerian Pertanian selalu ada programnya, selalu ada Mhm, program. Kalau saya baca sih memang untuk saat ini ada 3 program utama untuk ya jatuhnya ke kesejahteraan petani iya katanya. Yang pertama memang Menteri Pertanian mengucurkan dana 50 triliun itu untuk kur khusus pertanian. mhm, Kredit usaha rakyat kan biasa untuk iya UMKM, iya tapi memang ini untuk para petani gitu iya kan. Yang memang untuk pendapatannya kalau nggak salah harus punya kartu tani dulu. Nah, kemudian ada gerakan 3 kali ekspor dan yang ketiga itu Kostra Tani. Nah, kalau yang saya baca bahwasannya untuk gerakan 3 kali ekspor dan Kostra Tani itu memang kurang langsung bersinggungan dengan kesejahteraan petani. iya, Nah, beda kalau sama itu yang tadi kur, kur, lumayan lah maksudnya. Kur itu kelebihannya kalau pertanian itu nggak perlu agunan, maksudnya nggak perlu apa jaminan, jaminan, iya. nggak perlu jaminan. Jadi petani bisa langsung pinjam maksimal di angka 50 juta kalau nggak Oh salah. iya, Nah, itu tuh ada ditambah dengan asuransi, asuransi kalau misalnya gagal panen. oh Satu iya iya. hektar itu hitung-hitungannya ganti ruginya itu berapa? 6 juta kalau nggak salah ya. Dari Satu hektar. kurnya itu Heeh, asuransinya? ada asuransi itu. Nah, memang pasti sih kalau program ada, tapi nggak tahu ya Pelaksanaannya bagaimana? pelaksanaannya di Iya, lapangan kayak gimana. Meskipun memang untuk kur saya ada sih si A, siapa ya? Dia cabe memang dia modalnya di kur. Kalau nggak salah lewat Bank Mandiri karena memang lewat bank-bank BUMN lah ya iya, maksudnya. Lewat Bank Mandiri dan kata dia memang benar sih terrealisasi gitu maksudnya. Tapi kan dia petaninya petani muda, nggak tahu sih petani yang usia-usia itu
apakah mau gitu kan mengurus, hal-hal yang Iya, ribet kayak gitu, iya. yang kayak gue Belum gitu. tentu mengerti juga ya Kang Heeh. programnya bagaimana. Kemudian ada satu lagi, kan memang salah satunya pupuk disubsidi ya, Iya, disubsidi. Nah, untuk sekarang katanya prosesnya itu jadi bottom up gitu. mhm. Maksudnya perencanaan petani berapa kebutuhannya diajukan baru turun. Oh, Nah, iya iya. masalahnya, sekarang petani-petani usia 40 ke atas memang apakah udah terbiasa apa dengan perencanaan satu kali tanam kebutuhan berapa kebutuhan. Iya, Nah, kemarin kalau kata Pak Itang ya, maksudnya yang petani yang di apa, di Unsil di Mugarsari, kebanyakan petani itu kurang pupuknya. mmm, Dan kalau misalnya udah kurang, kan kalau subsidi itu paling jatuh di harga 1.600 per kilo ya, iya bangsa pupuk NPK, TSP. iya Nah, kalau misalnya mereka kehabisan pupuk, otomatis mereka harus beli dengan harga normal. iya, Nah, ini saya aja kalau pupuk KNO3 itu 2 kilo itu harganya 40.000. Atau pupuk MKP monokalium fosfat gitu kan 40.000 yang itu bahkan bukan 2 kilo kalau salah 1 kilo. Kan mhm. Mahal ya Kang ya. Jauh maksudnya sekali perbandingannya. dengan tadi hitung-hitungan keuntungan segitu dan sekarang diperparah maksudnya dengan biaya apa produksi yang begitu mahal, Iya belum lagi pestisida. iya Karena memang untuk organik bagi saya itu kalau bicara kita butuh produksi berapa sama organik nggak bisa dikejar. iya. Sama Sulit organik direncanakan ya Kang. kecuali memang udah ahli benar-benar ya gitu. Saya maksudnya ketemu sama petani organik juga memang wah dia udah apa ya udah paham betul gitu kan Mhm, bukan sembarang petani. Ya apa ya miris aja gitu. iya Mereka itu apa sebenarnya mereka itu diambang stres bagi saya. Maksudnya iya dengan alam yang tak menentu, dengan iya. pendapatan yang begitu minim, sekarang biaya produksi mahal, ya gimana ya? Wajar kalau, banyak yang menyepelekan profesi petani gitu Nah, ya Kang. wajar banget Mhm wajar mhm. banget. Nah, dengan keadaan seperti itu justru yang diuntungkan siapa? Tengkulak. Jadi Oh, gini iya iya mainnya iya iya. tengkulak ini ya, kalau di lapangan. Karena petani itu nggak bisa beli benih, nggak bisa beli pupuk kalau misalnya nggak subsidi ya, sama pestisida. Tengkulak itu orang mengahutangkeun. Oh, ngasih ngasih modal pinjaman gitu ya? Ngasih pinjaman berupa pupuk, berupa benih, dan pestisida. Iya, Nanti otomatis ketika panen harus dijual ke ke dia dia dengan dengan harga harga yang sama miring dia. gitu ya. Seperti Jadi itu. jadi jadi seperti petani pemilik lahannya sendiri itu seperti buruh tani kalau kayak Iya, gitu ya Kang? betul. Bisa dikatakan seperti buruh tani. Jadi ya wajar maksudnya ketika banyak yang katakan apa gantung cangkul ya berarti Iya, gantung gantung cangkul, cangkul bukan bukan gantung gantung raket sepatu. atau sepatu. Seperti itu wajar karena memang ya daripada teka harti ya daripada Iya, nggak ini makanya petani sejahtera ya jauh gitu kan. jauh. Kalau di Thailand itu namanya petani, mereka itu punya satu mobil buat kendaraan mereka dan punya satu truk. Nah itu namanya petani, Oh, itu di petani. Thailand ya. Terus kalau di Jepang juga berdasarkan alumni magang Jepang gitu kan, kan ada salah satu program apa ya pokoknya mah magang di Jepang di pertanian. Mhm, Yang namanya petani itu ya luas lahannya lebih dari 1 hektar. baru disebut petani. Heeh. Kemudian kalau lihat Amerika, Amerika itu satu petani itu hampir punya 200 seperti lapang bola, 200 lapang bola. Nah, Wah, sekarang kan luas lapang banget ya, bola kan berapa ya? 100 meter Kak, 50 meter ya. Pokoknya itu namanya petani gitu kan. luas gitu ya. Luas. Dan alat-alatnya juga canggih ya Kang. Nah, dan alat-alatnya juga pasti udah jatuh ke mekanisasi. Iya, Nah, seperti itu. Jadi aduh, kalau gimana ya? dibandingin sama Indonesia, Indonesia jauh banget gitu ya. jauh. Jadi jangan dulu bicara apa revolusi industri Iya, 4.0, 1, 2 juga nggak kesampaian gitu. iya iya. Kayak gitu. Makanya aduh miris sih sebenarnya kalau Nah, bicara kesejahteraan. kalau tadi yang ngelihat dari krisis pangan dan juga krisis kesejahteraan ya bisa Mhm mhm dikatakan, mhm. bagi petani, sebenarnya idealnya tuh kayak gimana, Kang? Biar 2 fenomena itu tuh bisa mulai sedikit-sedikit dikurangin lah gitu.
Oke, kalau bicara ideal ya gimana ya, sekedar informasi dulu ya bahwasannya sekarang ini kalau saya sih kalau ngiblat pertanian justru ke Belanda. Iya, Kenapa Belanda? Dengan lahan yang hampir bahkan lebih kecil dari Jawa Barat, ya hampir sama dengan Jawa Barat. Tapi sekarang Belanda menjadi negara eksportir hasil pertanian kedua terbesar setelah Amerika. Kalau Amerika kan udah jelas luas lahannya luas, iya. segimana, tapi Belanda yang negaranya kecil tapi bisa jadi Iya, eksportir hasil produksinya pertanian. tinggi gitu ya. Heeh. Nah, ternyata memang mereka itu kuat di sains dan teknologi. Nah, tadi memang yang jadi problema di Indonesia kan pasti ke SDM lagi ya, maksudnya Iya, dan permodalan itu sendiri untuk bisa seperti Belanda memang jauh. Tapi gini, pertama yang menjadi tadi penyebab petani Indonesia itu kurang bisa sejahtera, pertama memang kepemilikan lahan. Nah, harusnya bagi saya pemerintah itu memang bisa memperluas lahan garapan petani. Meskipun memang secara logika gini ya, bumi kita satu, bumi kita tetap satu ya. iya, Terus pertumbuhan apa penduduk itu kan kalau kata dosen kita itu berdasarkan deret ukur iya, yang 1, 2, 4, 8, iya, enam iya. belas gitu. Sedangkan pertumbuhan pangan itu deret hitung 1, 2, 3, Tiga, empat, empat, lima, lima. iya. Nah, kemudian semakin banyaknya manusia, otomatis lahan makin dibangun untuk perumahan. Mm-mm. Itu udah nggak bisa kita hindari. Iya, Tapi di samping itu kan semakin bertambahnya manusia, semakin semakin bertambah juga kebutuhan pangan, iya, pangannya. Nah, jadi kalau bicara memang lahan memang tadi menurut saya harusnya memang petani itu minimal punya lahan 1 hektar. iya, Nah, kalau misalnya memang sulit untuk itu karena memang ya apa ya balik lagi ke politiknya biasanya anger nu menang mah yang perum industri iya. pokoknya yang kayak gitu perkuat di sains dan teknologi. Nah, Optimalkan di sana ya, Kang. uh-uh, pokoknya mah kenapa sih pertanian itu produksinya rendah? Yang pasti terlalu tergantung kepada alam, Iya, apalagi dengan cuaca yang memang tak menentu. Nah, kalau di Belanda kuatnya itu karena memang mereka udah tidak terlalu bergantung pada alam. Jadi ada memang teknologi pengatur suhu, iya, teknologi apa cahaya, cahaya iya. pokoknya jadi Kayak apa biotron dan fitotron ya? kayak gitu. Mm-mm. Kemudian ada pengikat karbon dioksidanya juga, Oh pengikat iya, iya. nitrogennya juga. Pokoknya kebutuhannya udah terpenuhi. Bahkan sampai gini di Belanda itu. Oh ini tanah segini. Dicek apa reaksi kimianya. Kalau misal ini untuk jagung. Oh segini. Udah kehitung hasilnya bakal berapa. Udah kehitung Oh, itu tuh hasilnya bakal bisa kayak berapa. gitu ya kalau di Udah ada Belanda. aplikasi, udah pokoknya mereka bikin sistem kayak gitu. Lah, kok bisa kayak gitu ya maksudnya? Jauh banget ya. Maksudnya kita aja gitu ya yang sangat tergantung pada alam susah gitu untuk makanya petani itu gak berani untuk berharap tinggi pada produksi Iya, iya. soalnya pasti ada banyak hama ada banyak penyakit. Mm-mm. Nah seperti itu jadi bagi saya meskipun memang saat ini kalau kemarin sih di zaman Amran Sulaiman ya Menteri Pertanian memang sedang memperkuat itu apa mekanisasi Iya, mekanisasi tapi kan itu untuk yang memang kelompok tani dengan luas garapan berapa hektar gitu kan. iya, iya. Sementara posisinya seperti ini. Kalau misalnya berbicara ideal bagi saya karena memang mayoritas petani itu sekarang udah pada tua-tua ya, Mm-mm. justru yang harus turun tuh kita. Iya, Justru yang harus turun itu petani muda. iya, iya. Karena dengan petani muda kita akan melek teknologi, kita Mm-mm. punya sains sehingga kita ketika menggarap lahan ya gimana lah dari segi perencanaan sampai panen kita itu udah Lebih matang ya, Kang. lebih matang dengan apa apalagi dengan didukung dengan teknologi yang tinggi gini di Cina itu 30.000 hektar sawah itu digarapnya cuma 1 orang Tiga karena puluh memang ribu hektar. 30.000 hektar nyemprot sama 1 orang. Iya, iya, karena sudah mekanisasi ya, Sudah Kang. mekanisasi. Oh gitu ya. Maksudnya, tapi kan pas saya lihat bukan petani kolot gitu. Iya, Kalau di
bahasa petani mah ada petani kolonial, ada petani milenial cenah teh. Jadi Iya iya iya. jadi kalau misalnya kita yang turun, bagi saya justru harapannya sangat besar. Mhm mhm. Idealnya seperti itu bagi saya. Jadi intinya untuk lulusan-lulusan sarjana pertanian itu ya harusnya gitu, tapi kan balik lagi ke kebutuhannya, harusnya memang Iya, langsung terjun dan ke kembali lagi lapangan. ke idealisme masing-masing mungkin ya, Heeh. Kang. Kadang saya mikir gini, pertanyaannya berapa banyak sih universitas yang nyediain jurusan pertanian gitu ya. Mhm. Berapa ribu sih lulusan pertanian tiap tahun. Iya Tapi kok pertaniannya masih memble-memble gitu aja kan. iya. Yang sebenarnya itu harapan besar bagi saya. Karena untuk anak muda yang garap 1 hektar 2 hektar bisa lah gitu kan. Iya, Jadi bagi saya kalau misalnya ingin bahwasannya yang tadi ya yang jauhnya kedaulatan pangan, justru yang jadi apa ya kepala kebun atau itu harusnya anak muda. justru Harusnya ujung tombaknya adalah kita ya, justru Kang. ujung tombaknya ada di tangan kita Iya gitu. iya. Karena ya mungkin teman-teman juga apa ya kalau bicara sama petani kolot itu susah. Mhm. Susahnya dalam artian ketika kita, "Pak, pupuknya ini," nggak mau, "Pak, muncul urang mah." Jadi kieu bahasana teh petani kolot mah, "Maneh mah mapatahan ngojay kameri," cenah nya. "Maneh mah ngabejaan bulu tuur," cenah. Oh, Maksudnya urang teh geus tatanen teh sabaraha puluh tahun, iya ai jadi maneh mah tatanen ge acan iya mun iya. diajar di sakola. Lah kan Jadi menolak, teknologi dan heeh, menolak kemajuan gitu ya? teknologi seperti itu. Mhm Ya mhm. maksudnya jadi ketika banyaknya program pemerintah yang dikeluarkan, kalau misalnya diserap dengan anak muda, tapi memang nggak sembarangan anak muda juga sih Iya. maksudnya. Gitu. Justru, solusi yang tadi Kang Ilman tawarkan itu saya rasa jadi tamparan keras gitu buat saya karena, jujur gitu ya udah 4 Heeh, semester di pertanian tapi masih kurang mengerti terkait pertanian gitu ya. Termotivasi lah Kang dari masih solusi belum Akang. belum belum. Soalnya memang ini sih maksudnya sekedar masukan ya Iya iya memang iya. harusnya karena pertanian itu kan ilmu terapan ya. Iya Ya harusnya memang kita banyak di lapangan iya sebenarnya. Jadi lebih nerap dosen itu apa ya ngasih ilmu ketika kita sambil nanam gitu iya daripada memang kita terus-terusan di kelas karena itu akan banyak iya lupanya. iya. Jujur ketika berbicara apa nutrisi tanaman ya pas di lapangan yang iya kumaha pupukna kalau pada pokoknya mah vegetatif apa N CBT pokoknya mah N nggak tahu N produk tuh yang pup kayak gimana uh, gitu ya. dan produk pupuknya apa tuh gak tahu Iya iya maksudnya iya. pas awal-awal kayak gitu Pak vegetatifnya N kalau generatifnya kalau udah bunga pokoknya P dan K pokoknya cari produk yang gitu kan maksudnya kita Iya iya iya. tapi kalau banyak di lapangan pasti tahu sih kayak Ju gitu sih. itu mungkin ya justru PR paling besar buat kita, Mm-mm. ngubah bahasa akademisi menjadi bahasa yang aplikatif di masyarakat Betul. ya, Kang. Ah betul itu mah betul. Nah mungkin, itu sih ya saran dari Kang Ilman, tapi itu juga memang saran yang paling rasional gitu ya, yang paling bisa kita usahakan Heeh, sesuai dengan apa ya, posisi kita di heeh, masyarakat betul. yaitu, mahasiswa lah ya gitu ya, pelajar apalagi di bidang pertanian memang Iya, bidangnya betul. gitu. Soalnya kalau bicara, oh idealnya Mhm pemerintah gini, mhm. oh idealnya maksudnya kayak gini. Susah sih kalau Iya gitu iya. mah. Kalau ya udah bagi saya idealnya kita yang terjun, kita Iya yang tahu ilmunya maksudnya ayo kita terapkan. iya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Dimulai dari kita ya, Kang, gitu. Kayak gitu. Nah mungkin Kang, ada yang ingin disampaikan, sebelum penutupan podcast ini? Oh, ada yang ingin disampaikan? Amanat mungkin kayak tadi buat orang-orang yang masih kayak Salwa gitu kan di Ah, luar sana, gimana? atau orang-orang secara umum yang masih belum melek tentang pentingnya krisis pangan ini gitu. Oh iya, yang pasti tadi ya balik lagi bahwasannya berapa banyak lulusan sarjana pertanian, kemudian berapa banyak sih organisasi tentang pertanian Mhm, yang fokus ke pertanian kayak apa ya mungkin yang tadi yang serikat yang apa atau himpunan kerukunan tani Indonesia iya atau apalagi ya pokoknya yang di agraria itu bagi saya kebanyakan ya gitu yang saya lihat mereka itu justru fokus ke politik dan jarang ke lapangan. mhm, Kalau bisa memang harus berbagi peran ya, iya memang iya harus iya sih iya. berbagi peran. Ada yang ke Tapi atas, ada yang ke bawah ya Kang ada ya? yang satu, ada yang lupa. Cuman justru sekarang ini yang jarangnya itu yang jarang di lapangannya. Mhm,
Jadi kalau misalnya saya apa ya, ngasih wejangan atau amat gimana, intinya saya sharing ketika saya banyak di lapangan, justru permasalahan itu terbuka. Iya, Justru pengetahuan itu terbuka. Artinya ya itu, kalau nggak banyak di lapangan, kalau terus-terusan di kelas ya sulit iya, maksudnya. iya. Kan memang dulu juga sih di doktrin apa kelas mah ilmunya cuma 5% cenah Mhm, katanya mhm. kayak gitu. Tapi dulu itu yang saya nggak setujunya memang justru dilarikannya ke organisasi ataupun ke panjajab gitu Iya, ya. iya. Harusnya memang dilarikan harusnya langsung gitu terjun Mhm, ke mhm. petani, maksudnya langsung terjun ke petani, terjun ke pasar. Iya, Jadi mainannya update-nya itu kalau di story WA atau di snap IG gitu ya, di kebon, di pasar gitu maksudnya iya. Yang seperti ada kaitannya gitu yang ya, ada Kang. kaitannya Mhm, mhm. justru ilmu hungkul, Iya, kalau iya, memang iya. ilmu hungkul di itu mah. Artinya ketika memang lulus ya diusahakan gitu ya. Memang saya juga tidak munafik kalau misalnya butuh pekerjaan yang memang bisa mapan, maksudnya apa ya, Yang kenapa lebih enggak, pasti gitu ya, Kang. cuman ketika memang bisa ke pertanian kenapa enggak. Iya. Bocorannya ini aja ya, di Butternut Squash dengan lahan garapan 1 hektar, dengan modal yang dibutuhkan adalah 100 juta, Mhm. sebenarnya itu bisa dapat untung 200 juta satu kali tanam. Untung bersih itu, Kang? Bersih. Jadi kan, Oh. satu tanaman misalnya 3 kilo, Mhm. otomatis, 1.000 tanaman itu bakalan jadi 30 ton. Pokoknya mah kalau harga paling rendah labu madu itu 10.000, Iya, ya pokoknya 300 juta dapat, dikurangi modal kan tadi 100 100 juta. juta. It Itu teh 4 bulan ya. iya, Ya bayangin aja gitu kan, iya, bayangin iya. aja. Jadi sebulannya bersih 50 juta gitu ya? Pokoknya gaji apa Iya, 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 iya. gitu. Makanya, saya saya akhir-akhir ini saya justru pemikiran saya berubah, ngapain nyari kerja ya, kalau Mhm. misalnya bisa seperti ini. Iya. Ya Juga gitu sih bocorannya iya, iya. untuk Anda-Anda yang mau memang jadi petani gitu kan Iya, habis lulus, tapi memang di komoditas Butternut Squash gitu iya. kan, seperti itu. Itu juga mungkin jadi salah satu beban moral ya, Kang, kalau kita harus, apa ya, menyebarkan ilmu yang sudah kita miliki Mhm. gitu kan. Kalau jadi petani kan, tersalurkan ya ilmunya Nah gitu, betul, teramalkan tersalurkan lah gitu banget ya, pokoknya tuh, heeh. tersalurkan banget. Iya, Nah mungkin seperti itu sih, mhm. kalau bisa jadi kalau pertanian itu menjanjikan, kenapa harus cari pekerjaan yang lain gitu, Iya, iya. seperti itu dari saya. Nah, itu mungkin tadi pesan dari Kang Gilman, Mhm. secara terkhususnya ke anak-anak yang memang mahasiswa pertanian. Nah, mungkin untuk para pendengar yang memang bukan berasal dari mahasiswa pertanian, apa sih yang bisa kalian lakukan untuk, mengurangi gitu ya krisis pangan ini? Mungkin kalian bisa memulai dengan lebih bijaksana gitu dalam, berkonsumsi. Dalam Betul, betul, artian betul, membeli jelas. makanan Mhm. secukupnya gitu kan masih banyak makanan sisa ya Kang, kalau Betul, ngelihat di betul. restoran. Oh, Justru, kok, apa, budaya yang dibangunnya itu kalau nggak habis tuh ya didiamkan, karena kalau minta dibungkus gengsi ya kan, budaya yang dibangunnya tuh kayak Iya, gitu iya, kan. iya, iya, Nah betul. padahal itu tuh untuk menghasilkan setengah porsi nasi itu tuh berat But gitu ya Kang, heeh, butuh cerita panjang heeh. gitu. Nah jadi mungkin kalian, bisa menjadi konsumen yang lebih bijaksana dalam, berkonsumsinya gitu dan Mhm. juga mulai mengurangi, apa ya, memakan makanan apa berarti disebutnya ya? Kayak Apa? daging-dagingan gitu, Kang. Soalnya, Ah, iya, iya. kalian mungkin bisa menonton di videonya Diam dan Dengarkan dari Anatman Pictures, itu ada di YouTube. Di sana dijelaskan sekali tentang krisis pangan secara kompleks dan krisis Mhm, lingkungan secara kompleks, mhm. termasuk, ketika kita memakan satu hamburger kan ada, apa ya, satu potong daging gitu Daging, ya, bulat kecil heeh, doang gitu, iya. itu membutuhkan setara dengan produksi 660 galon air, Kang. Untuk bisa, apa ya, terbentuk satu Satu, bulatan daging dong heeh, itu setara dengan 660 galon air bersih. Jadi dengan kita makan satu hamburger aja itu tuh berarti kita tidak peduli lingkungan, gitu. 660. Galon air bersih, sedangkan air saja sekarang sudah krisis gitu. Nah jadi, Iya, memang iya. bukan hal yang main-main gitu Heeh, ketika bener, kita, bener. membeli sesuatu ternyata gitu Mhm. dampaknya itu. Jadi kita mungkin berpikirnya bahwa orang-orang yang merusak lingkungan itu adalah orang-orang yang membangun gedung-gedung tinggi gitu ya, Heeh, Kang, atau yang membakar lahan. iya yang membakar lahan. Padahal ternyata tanpa disadari kita sendiri pun dalam kegiatan sehari-hari juga
termasuk salah satu orang yang ikut andil gitu dalam merusak Iya, lingkungan dan bener. juga krisis pangan nantinya Heeh. gitu. Padahal itu juga impact-nya ke kita-kita juga gitu. Nah mungkin bisa ditonton terlebih dahulu videonya atau tadi juga yang Kang Hilman, sarankan yang di Watchdog gitu ya. Banyak itu Bisa bisa, yang mungkin mulai mencari negara informasi ya wabah dan Kang. krisis pangan. Mhm, mulai mencari informasilah terkait lingkungan, pangan, karena itu penting dan ini, membutuhkan pergerakan yang bersama-sama gitu. Iya, Bukan hanya PR anak pertanian saja ya Kang ya, jadi ini, PR umat manusia secara keseluruhan gitu. iya betul. Mhm. Mungkin sekian podcast di episode 5 ini, mudah-mudahan bermanfaat ya Kang, insyaallah, Amin amin jika amin. rekan-rekan, merasa ada manfaat yang bisa diambil dari